Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga, berkumpul dengan saudara-saudara kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang lalu, dan ini lanjutan dari pembahasan adab dalam membaca Al-Quran, adab terhadap kitab suci Al-Quran. Telah kita bahas 3 poin pertama tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama kemarin apa? Niat yang ikhlas. Yang kedua apa? Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Kita masuk pada poin yang keempat. Di antara adab terhadap Al-Quran, yaitu bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Dan muallif membawakan sebuah hadis dari Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada penduduk kota Yaman. Disampaikan an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban, bahwa Rasul pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya fakana fihi la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Inilah dalil yang dibawa oleh muallif bahwa seorang yang menyentuh Al-Quran hendaknya dalam kondisi suci. Adapun di situ disebutkan menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, dalam hal ini terdapat khilaf di antara para ulama. Dan untuk kehati-hatian, mu'alif menyebutkan hendaknya berwudu ketika ingin menyentuh Al-Quran. Dan ini pendapat jumhur, baik madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, semuanya jumhur mengatakan hendaknya orang yang mau menyentuh Al-Quran mereka dalam kondisi suci. Berbeda dengan membaca kemarin, karena orang membaca belum tentu
menyentuh, ya. Adapun mereka yang menyentuh maka hendaknya berwudu. Ini pendapat jumhur, ya. Tapi sekali lagi ini adalah masih terdapat khilaf di dalamnya, karena mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau tidak mensyariatkan orang yang menyentuh Al-Quran berwudu. Nah, mari kita lihat dalil yang dibawa oleh para ulama terkait masalah ini. Yang pertama, di antara dalil yang dibawa oleh jumhur tentang seseorang harus berwudu saat mau menyentuh Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini dalil yang pertama. Termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Al-Majmu'ah Al-Fatawa, summa masul mushaf yushtaratu lahu taharatul kubra was-sughra inda jamaahiril ulama wa kama dalla alaihi al-kitabu was sunnah wa huwa thabitun an Salman wa Sa'ad wa ghairihim minas sahabah. Menyentuh mushaf Al-Quran dipersyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan ini inda jamaahiril ulama, pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan, surat apa? Al-Waqiah ayat wasunnah, dan hadis yang tadi kita bawakan yang pertama. Dan pendapat ini diketahui oleh para sahabat seperti Salman, Sa'ad, dan yang lainnya. Begitu pula didukung dari perkataan Salman Al-Farisi, jazakumullah khairan, an Abdurrahman bin Yazid an Salman qala kunna ma'ahu fi safarin fantalaqa faqada hajatahu summa ja'a faqultu ay aba Abdillah tawadda la'allana nas'aluka an ayyi minal Qur'an. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman, kami pernah bepergian bersama Salman. Suatu ketika beliau pergi untuk hajat. Setelah kembali aku berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah, berwudulah agar kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat Al-Quran. Faqala saluni fa innila amasuhu innahu la yamassuhu illal mutahharun. Beliau berkata, silakan bertanya, namun aku tidak akan menyentuh Al-Quran. Sesungguhnya tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan. Ini dibawakan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan riwayat ini dari Salman adalah sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dibawa oleh jumhur dan ulama-ulama yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi suci. Adapun ulama yang tidak mengharuskan berwudu saat menyentuh Al-Quran seperti mazhab Zahiri, ya, disebutkan, termasuk ini juga ditulis oleh guru kita, ya, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, ya, dalam buku beliau Kutaib Kecil yang membahas tentang hukum menyentuh, memegang, membaca atau tinggal di masjid bagi orang-orang yang kondisi haid dan semisalnya. Disebutkan bahwa sejatinya orang-orang yang melarang atau para ulama yang melarang, yang berdalil dengan la yamassuhu illal mutahharun,
Yang dimaksud dalam ayat itu tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfud. Ini ungkapan beliau. Dan la yamassuhul Quran illa tohir, hadis yang awal tadi kita sebutkan, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini yang dimaksud adalah bahwa semua orang mukmin itu suci. Innal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan, Rasulullah menyebutkan innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu la yanjus, tidak najis. Kalau tidak najis berarti apa? Suci. Sedangkan ayat yang tadi kita sebutkan disebutkan tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang suci. Apakah di sini disebutkan suci dari hadas kecil atau besar? Tidak, hanya umum suci. Paham? Sampai sini paham? Artinya suci di sini, kata beliau, termasuk mazhab Zahiri dan Ustaz dalam kitab tersebut disebutkan, untuk menyatakan ini hadas kecil atau besar harus ada sesuatu yang menjelaskan secara rinci. Tetapi dalam hadis tadi hanya menjelaskan secara umum. Ya, kita ulangi hadisnya, la yamassul Quran illa tahir. Ini hadis yang awal tadi kita bacakan. Benar? Bahwa Rasul menulis kepada penduduk mana tadi? Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lah, cuma sampai sini. Tidak disebutkan secara detail apakah di sini ya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, ataukah yang dimaksud ya bahwasanya orang-orang selain orang yang beriman. Karena sejatinya orang mukmin itu suci. Maka ini yang dibawa oleh mazhab Zahiri, bahwa innal mu'min la yanjus, seorang mukmin itu tidak najis. Kalau tidak najis silahkan membaca Al-Quran. Ini yang disampaikan. Tetapi ya, menurut muallif kitab ini yang lebih afdol untuk kehati-hatian, hendaknya seorang mukmin ketika menyentuh mushaf hendaknya dia berwudu. Ini menurut muallif kitab ini sebagai kehati-hatian. Meskipun sekali lagi dalam agama ini untuk bisa menyebutkan sesuatu lebih afdol harus adanya dalil. Paham nggih? Paham? Untuk mengatakan ini lebih afdol, ini kurang afdol, harus adanya dalil. Nggak bisa seorang mukmin kemudian serampangan mengatakan, oh ini lebih mulia, oh ini tidak, tanpa adanya dalil. Jelas? Makanya mu'alif di sini untuk kehati-hatian, termasuk para ulama untuk kehati-hatian karena adanya khilaf, maka kita ambil yang paling aman, yaitu apa? Dengan berwudu terlebih dahulu. Dan ini juga dalam rangka ya kita lebih meraih kekhusyuan saat membaca Al-Quran. Toh dengan berwudu juga kita sebutkan banyak keutamaan. Sebagaimana Bilal, sebagaimana selalu menjaga wudunya. Jelas nggih sampai sini? Paham? Paham insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keempat ya, hendaknya seorang mukmin berwudu sebelum dia menyentuh Al-Quran. Timbul pertanyaan, Ustaz, Al-Quran ini Al-Quran terjemah apa sih enggak terjemah? Podo sing jenenge Al-Quran itu. Ya. Kadang sebagian menganalogikan nih terjemahan iku nyentuh gak apa-apa soalnya ono Indonesia nih. Ini enggak terjemahan iku berarti Al-Quran. Lah dipikir nih terjemahan enggak Al-Quran paling. Mau terjemah mau enggak sama. Tetapi ya itu tadi yang paling hati-hati adalah di mana seorang mukmin ya berwudu sebelum dia menyentuh Al-Quran.
alangkah bagusnya nanti panjenengan juga merujuk membaca kutaib beliau Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah yang menjelaskan tentang pembahasan penting masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Di antara adab kepada Al-Qur'an saat membacanya hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an disebutkan oleh sejumlah ahli ilmu seperti Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Meskipun ini bukan suatu keharusan, artinya boleh seorang menghadap kiblat dan tidak ada salahnya jika kemudian dia tidak menghadap ke kiblat. Namun menghadap kiblat lebih mendorong kekhusyuan daripada yang lainnya. Apa landasannya sehingga seperti Imam An-Nawawi menyebutkan hal ini? Terdapat beberapa hadis meskipun hadis ini ya didhaifkan oleh beberapa ulama seperti Syalbani, termasuk Syekh bin Baz dalam fatwa beliau. Tetapi ada yang menyatakan sanadnya hasan. Disebutkan khairul majalis mastaqbala bihil qiblah. Duduk yang paling bagus adalah menghadap ke arah kiblat. Rawahu Tabrani. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalis kibalatul kiblah. Segala sesuatu itu ada pemimpinnya dan pemimpin majelis adalah yang menghadap kiblat. Rawahu Tabrani. Ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan. Tetapi sekali lagi dua hadis ini oleh Syalbani dinyatakan sebagai hadis yang dhaif. Ya, dinyatakan sebagai hadis dhaif. Nah, meskipun demikian, kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang kita tahu banyak yang dianjurkan bahkan diperintahkan menghadap kiblat. Salat seperti doa saat di mana orang kalau umrah, kalau dia sa'i di mana? Kalau doa menghadap mana? Dianjurkan menghadap ke itu diantaranya ya, seperti ketika di Bukit Safa dan Marwah ya saat sedang sa'i berdoanya menghadap kiblat. Begitu pula saat di Arafah, begitu pula di Masy'aril Haram atau doa seusai lempar jumrah. Ini diantara waktu-waktu tempat-tempat yang dianjurkan, diperintahkan menghadap ke kiblat. Makanya kemudian seperti Imam An-Nawawi membawakan bahwa hendaknya seorang membaca Al-Quran dia menghadap ke arah kiblat. Begitu pula disampaikan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an jalasa mustaqbilal kiblah, bahwa Abdullah bin Mas'ud itu duduk menghadap kiblat. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Dianjurkan untuk seorang mukmin melihat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk ya dalam kitab Faidul Qadir ya, hendaknya seorang ketika membaca Al-Qur'an dia menghadap ke arah kiblat. Dan ini tidak wajib. Sekali lagi ini adalah adab, bukan suatu kewajiban. Sehingga ketika tidak memungkinkan ya tidak mengapa, jangan dipaksakan. Tetapi kalau memang keadaan longgar, posisinya memungkinkan, maka dianjurkan di antara adab membaca Al-Qur'an seorang menghadap ke arah kiblat. Paham nih ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut poin yang ke-6. Di antara adab membaca Al-Qur'an dengan duduk. Ya. Dalam rangka apa? Ta'zim. Ya, duduk ketika membaca Al-Qur'an di sini untuk ta'zim, menghormati kitabullah
dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun apabila seorang membacanya dengan berbaring, berdiri, berjalan, maka tidak mengapa, kata muallif. Dalilnya apa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat apa ini? Surat apa? Al-Quran, Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ustadz, di situ kan zikir, nggak baca Al-Quran. Benar? Ayat tadi kan menyebutkan orang-orang yang mengingat Allah. Mari kita lihat. Silakan dilihat surat An-Nahl ayat 44. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ketemu? Coba dibaca terjemahnya salah satu. Monggo. Monggo salah satu baca terjemahnya. Ada? Ada yang ketemu? Monggo, Pak. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, cekap Pak, terima kasih. Ya, dari zikir itu macam-macam. Dan yang paling afdol sesuai dengan periwayatannya yang sahih dari Rasulullah dan disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, adalah Al-Qur'an. Makanya di antara nama lain Al-Qur'an itu apa? Al-Zikr, sesuai dengan firman Allah ini. Makanya seorang membaca Al-Qur'an boleh kemudian dengan duduk, dengan apa tadi? Berbaring, kemudian dengan berdiri, ya, boleh. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Nah ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, sami'na anna qira'atal Qur'an afdhalu dzikri idza umila bi. Kami mendengar bahwa Al-Quran adalah zikir yang paling afdol jika diamalkan. Ya, makanya tadi kita katakan, ya, bahwasanya Al-Quran itu termasuk juga adalah bagian dari zikir. Dan keumuman ayat tadi menyebutkan apa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya apa? Boleh seseorang kemudian membaca dengan jalan. Ya. Mungkin duduk capek dia jalan. Ya, atau mungkin kondisi tidak memungkinkan juga dia berbaring. Kadang ada kalanya sudah lelah dan lain sebagainya. Ya, maka ini diperbolehkan sebagaimana apa yang tadi kita sebutkan. Tetapi bila mana dia dia melaksanakan atau membacanya dengan duduk, maka kata muallif termasuk disampaikan oleh para ulama, ini adalah bentuk ta'zim, menghormati kitabullah dan mengagungkan syiarnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi baca Al-Qur'an itu juga termasuk zikir, dan ini zikir yang paling afdol. Tetapi bila ada hal-hal yang muqayyad, terikat, tentunya kata para ulama ada sebagian zikir itu yang harus diutamakan, didahulukan. Seperti yang muqayyad, ya, waktu pagi dan petang. Itu ada zikir-zikir yang muqayyad, maka itu diutamakan, didahulukan, ya, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun Rasulullah pernah bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini Bunda Aisyah bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hajri wa ana haid summa yaqra'ul Qur'an.
Nabi itu pernah berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Artinya apa? Bolehnya juga seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi apa? Berbaring. Paham ya? Nah, ini harus kita pahami. Sehingga dengan memahami hal ini, kita nantinya juga tidak mudah dalam melihat suatu perkara hanya dari satu sudut pandang, ya. Jadi yang tadi dikatakan Rasul juga pernah membaca dalam kondisi berbaring. Tetapi tadi kata muallif bahwa membaca dengan duduk itu dalam rangka ta'zim, memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk mengagungkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk poin yang ketujuh, bersiwak. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu pernah kita sebutkan waktu-waktu disunahkan bersiwak. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Saat hendak sholat. Yang kedua ketika wudu. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat masuk rumah. Yang kelima bangun untuk sholat malam. Itu diantara waktu-waktu disunahkan untuk bersiwak. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau nggak ingat, diingat-ingat ya. Kalau nggak ingat lagi, tanya ya. Adab bersiwak, diantaranya waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak tadi sudah kita sebutkan ya. Bangun sholat malam, mau masuk rumah, kemudian apa? Ketika mau membaca Al-Quran, ketika hendak sholat, dan ketika apa tadi? Berwudu. Bersiwak sebelum membaca Al-Quran ini diantara tujuannya untuk mengharumkan bau mulut yang keluar darinya, karena dia akan membaca kalamullah, firman-firman Allah, sebagaimana Rasulullah ketika memerintahkan Ali radhiyallahu an untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli atahul malak faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu. Sesungguhnya seorang hamba apabila hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat tersebut berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha'afahu ala fihi. Dan semakin mendekat padanya dan senantiasa malaikat itu mendengarkan dan mendekat sampai dia meletakkan hatta yadha'afahu ala fihi, meletakkan mulutnya dekat dengan mulut hamba tersebut. Fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malaki, dan tidaklah hamba itu membaca satu ayat kecuali ayat tersebut akan masuk ke perut malaikat. Rawahul Baihaqi. Maka disinilah seorang hamba diperintahkan, disunnahkan ya, untuk bersiwak sebelum dia membaca kalamullah, firman-firman Allah. Tentunya ini diantaranya, meskipun saat ini ada yang namanya sikat gigi atau apa ya, ya semisal itulah. Tetapi kita sebutkan dulu antara sikat gigi dan siwak tentu ada perbedaan ya, telah kita bahas dulu. Tapi sebisa mungkin seorang muslim, seorang mukmin menjaga kebersihan mulutnya, menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kebersihan hatinya. Semua yang diperintahkan ya. Kebersihan hati, kebersihan fisik ini dalam agama kita sangat ditekankan. Kebersihan hati, kebersihan fisik ini sangat benar-benar diperhatikan dalam agama kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim juga harus perhatian dalam masalah ini. Jangan sampai abai dalam masalah tersebut ya. Jangan dianggap sepele.
Wong kita mau sholat itu loh disuruh untuk berwudu. Kita mau sholat itu loh disuruh memperhatikan kebersihan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ya, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah, ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, loh diperintahkan untuk benar-benar menjaga baik kebersihan fisik jasmani kita atau kebersihan hati kita. Ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita mengabaikan kebersihan fisik. Mau sholat, jaga bener-bener bajunya. Jangan sampai nantinya kita mengganggu orang di samping kita. Kenapa? Di antaranya kenapa? Bau apa? Baju kita. Ya, apakah mungkin? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Karena kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu kalau mau sholat kurang perhatian terhadap pakaiannya. Wis pokok sak nemu-nemu nih, sak enek-eneki. Ya. Beda kalau mau ada rapat itu bajunya masya Allah. Kalau ada diundang sinten ngoten niku, ya klimis katanya orang Jawa. Kalau mau sholat sak nemu nih. Apalagi ini menjelang beredarnya kaos gambar ini. Oh, nggak pokok sholat sembarang digawe. Ya, ini. Jangan sampai orang di samping kita terganggu. Makanya juga sebelum sholat disuruh apa tadi, bersiwak agar tidak mengganggu pula. Kemarin kita sampaikan hal-hal yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk itu loh sama Nabi sudah diantisipasi, sudah dijelaskan agar kita mendapatkan kekhusyuan. Nek ate sholat nggak boleh apa? Berlari, ya, terburu-buru, jangan, datangi saja. Masih komat ya melaku gitu kan. Kalau makanan sudah terhidang dan posisi sedang, nah, kita makan dulu apa? Sholat dulu. Oke, jadi biasa no adzan malah masak. Gak tepak ini ki, ya. Loh, ini dalam rangka apa? Menjaga kekhusyuan sholat. Maka jangan sampai kemudian bau-bau yang tidak sedap mengganggu orang di samping kita. Makanya kan orang mau sholat atau ke masjid nggak boleh, ya, makan apa? Nah, yang berbau menyengat ini kan diusahakan dicegah dulu. Dalam rangka apa? Menjaga kekhusyuan sholat. Maka mari kita perhatikan hal-hal demikian. Kebersihan pakaian kita ketika hendak sholat, kebersihan mulut kita ketika kita hendak sholat. Bu, mau masuk rumah itu loh kon pakai apa tadi kata Nabi? Siwak. Untuk apa? Nah, ben gak bau mulut gitu mlebu rumah itu. Memuliakan istrinya. Tapi ini orang duwe bojo piye Ustaz? Ya muliakan keluarganya lah yang di rumah. Ya, itu diantaranya. Maka benar-benar kita perhatikan, ya. Harus perhatian ini. Seorang mukmin harus perhatian kepada kebersihan badannya, fisiknya, bajunya, terlebih-lebih kebersihan hatinya. Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedelapan di antara adab kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an secara tartil, ya. Apa tartil itu? Tartil itu kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya, disebutkan dalam syarah Mandhumah Al-Jazariyah bahwa yang disebut tartil itu sebagaimana firman Allah, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartir, perlahan-lahan adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Ini kata Ali. Ibnu Abbas juga menyebutkan di antara makna tartil yaitu bayyanahu tabyinan, dibaca dengan jelas setiap huruf-hurufnya. Ini makna tartil. Makanya monggo belajar membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang apa? Mempelajari
Al-Quran, baik mempelajari maknanya atau mempelajari cara membacanya. Ustaz, kula niki pun sepuh, mocone kangelan, wong terae wis sepuh. Apakah yang harus kami belajar wis salah nggak popo? Jeneng wong belajar iku yo mesti rada angel kan gitu. Apalagi sudah sepuh. Kami dulu itu ada majelis bersama orang-orang sepuh, ya, yang sudah ya sepuh-sepuh. Ada yang sudah purna, ada yang udah 70, 80 itu ada. Ya saiki dibenerno, engko rodok bener, menjelang mari rodok bener neh, mben ngajine balik. Loh, tapi beliau masya Allah semangat, nggak apa-apa ya, mau jenenge wong belajar, ya. Ono sing nggak bener ya nggak apa-apa. Makanya sampai kami katakan sing sabar ya Pak, nggih Pak Ustadz jenengan kudu luwih sabar tapi ngono ngaten. Ya karena ini, ya memang butuh kesabaran, ya, membaca jelas setiap huruf-hurufnya. Ya. Kadang fa iku ya pa ngono ya. Fa iku diwaca pa. Tiang pundi niki biasane? Ini kadang ya. Ya fa pa gitu kan. Sa iku wis gebyah-uyah padha, mbok sa, mbok sa, mbok sya kowe sa kabeh. Ya. Sing luwih parah a diwaca a. Alhamdulillah ngono ya. Yuk, ya ini makanya belajar. Tartil itu ya kata Ibnu Abbas dibaca dengan jelas setiap huruf-hurufnya. Ini diantar adab kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita membaca hurufnya tidak sesuai, maka maknanya akan berubah. Bahkan bisa 180 derajat. Maka pelajari, baca dengan jelas setiap hurufnya. Waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'bih, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, tenang, ada 2 pahala kebaikan yang kita dapatkan. Tapi yuk kudu terus belajar ini. Jangan berhenti, jangan malu. Ya, jangan malu. Alhamdulillah di Z itu ada kajian tahsin untuk ibu-ibu yang ngajar para ustazah. Ya, itu setiap hari Sabtu siang jam 2 sampai jam 4. Itu kalau bapak-bapak yaitu Sabtu ba'da Isya sampai jam setengah 9. Itu tahsin khusus TPL, Taman Pendidikan Lansia. Nah, itu ada memang. Selain sore untuk anak-anak, ya, hari Sabtu siang untuk lansia perempuan, yang malam untuk lansia laki-laki. Itu kita adakan memang. Ya memang itu agak sulit Ustaz. Ya enggak apa-apa, saya sabar. Enggak apa-apa sedino atau satu pertemuan hanya dapat 1 huruf. Ya. Setidaknya ada hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an. Dan kita ingat juga surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya haqqa tilawati, sebagaimana mestinya. Bagaimana dibacanya, yaitu yang mereka baca. Makanya pelajari, belajar. Gak apa-apa sudah sepuh, ya. Ada majelisnya Ustadz Syaifullah, ya, masya Allah, hafizahullah, yang juga menjelaskan tentang ini. Diikuti. Ya, gak apa-apa 1 huruf, 2 huruf, itu gak apa-apa, bis alon-alon. Atau minta ajari yang sudah bisa, ya. Sempatkan. Karena kita semua adalah imam. Hanya bapak-bapak ini ya imam. Setidaknya nek sholat sunnah kan yo kanggo. Laras mboten. Ya. Ini harus belajar ini. Membaca Al-Qur'an secara tartil, ini adab kita kepada Al-Qur'an. Membaca tidak terburu-buru, membetulkan lafadznya, huruf-hurufnya, menjaga hukum-hukum tajwidnya, itu tartil. Ya, maka juga nggak boleh buru-buru baca Al-Quran itu. Jangan mengejar oke.
Ya, kadang-kadang nggak jelas makhrote. Dolin, ngono ya kadang-kadang. Jangan terburu-buru. Tartil itu ya adab terhadap Al-Qur'an, membaca dengan perlahan-lahan. Kena dirungokne ngoten lho. Ya, jadi orang mendengarkan itu bisa menikmati, membetulkan lafadznya. Makanya saya itu termasuk orang yang kurang setuju dengan orang yang bingung nada, lupa dengan huruf-huruf dan makhrajnya. Ya. Ustadz ini nada apa? Wis to benerno sik bacaane. Jangan sibuk dengan nadane. Orang kalau bacaannya bener, makhrajnya bener, insya Allah dirungokno ya penak. Karena memenuhi hak-haknya huruf. Huruf itu diberikan haknya semua. Ya. Jangan sibuk dengan nada, lupa dengan benar tidaknya, panjang pendeknya. Dan ini yang banyak terjadi. Ya. Gara-gara mengikuti satu nada sampai panjang pendeknya dilewati kabeh. Ya. Kelewat kabeh. Naudzubillah. Ya, maka mari khususnya yang sudah usianya tidak muda lagi, ya, belajar baca Al-Quran, ya, huruf-hurufnya nggak apa-apa, wis satu-satu. Ya, insya Allah waktu kita ketika kita gunakan untuk mempelajari demikian tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Insya Allah ini akan menjadi suatu hujjah kita ketika di hari kiamat ditanya, ya, tentang umurmu kamu habiskan untuk apa? An umrihi fima afna. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Setidaknya kita ada hujjah, kita gunakan untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Terlebih sekali lagi para orang tua, ya, hendaknya semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk ngaji, ayo ngaji, setidaknya orang tua di rumah juga harus ngecek. Jangan hanya dipasrahkan di TPQ, di tempat sekolah. Nyampe rumah orang tua ngecek bagaimana anak ngajinya tadi, apa yang sudah didapatkan. Ayo coba dibaca lagi, tak simak, mana yang kurang dibenahi, ya. Ini diantaranya. Jangan hanya dipasrah nih pada TPQ atau tempat belajar. Makanya dua hal ini harus diperhatikan. Belajar, selain kita ngaji seperti ini, mempelajari satu ayat dua ayat, kajian satu ayat dua ayat, satu hadis dua hadis, jangan lupa juga mempelajari, ya, Al-Quran. Karena diantara adab membaca Al-Quran, membaca secara tartil, dan Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, tidak terburu-buru, mentajwidkan huruf-hurufnya, mengetahui tempat-tempat berhentinya, dibaca dengan jelas setiap hurufnya, ya. Dan disebutkan dalam Lisanul Arab bahwa membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membaca dengan terburu-buru, ya. Wa tabyinu la yatimmu bi an yu'ajjala fil qiraah. Tidak mungkin bisa dilakukan membaca dengan jelas bila dia membaca dengan terburu-buru. Makanya kan ada wudu sing ben tenang, duduk sing tenang, agar tidak terburu-buru. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara adab-adab membaca Al-Quran. Kita masih di poin yang ke-8. Insyaallah poin yang ke-9 dan seterusnya akan kita lanjutkan pada Sabtu yang ketiga.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yusma. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.